Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasulun la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang berbahagia, kembali kita di acara dengan acara Apa Kata Ustadz, ya. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada episode kali ini kita akan membahas tentang masih berkaitan dengan puasa, yaitu hal yang ada yang mengiringi, yang seringkali menjadi satu pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ada di lingkungan puasa itu sendiri. Karena begitu ilmu itu, ya, kalau kita berbicara ilmu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la yuqbalu. Inilah yang kadang-kadang kita ini dalam ibadah itu seringkali nggak nyaman. Saya seringkali sampaikan di mana-mana. Yang penting itu adalah ilmunya dulu, diilmui dulu. Ketika kita ini sudah mengilmui diri kita terhadap satu pekerjaan itu, disitulah Allah akan menjamin kenyamanan. Contoh kecil adalah ketika seorang pemain sepak bola, ya, ketika dia tahu tentang ilmunya sepak bola, maka dia itu ketika bermain sepak bola, dia akan nyaman sekali dalam permainannya. Yang lihat juga enak, dan dia pun permainan juga enak. Begitu juga dalam hal yang lain, bahkan dalam ibadah pun. Ya, ketika seseorang itu tahu tentang ilmunya sholat, maka dia pasti akan menikmati sholat itu. Sama halnya ketika kita ini sedang berpuasa. Kita ilmui diri kita tentang puasa, kaifiat puasa. Apa yang menyebabkan batalnya puasa, apa yang menjadi makruhnya, apa yang menjadi sunnahnya. Kita kuasai ilmu itu dan apa manfaat dari puasa itu. Ketika kita sudah tahu semuanya, maka disitulah kita akan menjadi dan bisa berkata, alhamdulillah Allah memberikan satu kenikmatan kepada kita, satu kewajiban kepada kita yang bernama puasa itu. Sehingga tidak ada orang yang bisa meninggalkannya. Karena begitu tahu, begitu besar manfaat dari puasa itu bagi orang yang melakukan. Baik dari kesehatan, baik jasmani atau rohani kita. Sahabat sekalian yang berbahagia. Ketika kita lagi berbicara puasa. Kalau pada episode sebelumnya itu disampaikan bahwa kata-kata puasa itu dari kata bahasa Arab as-shaum, puasa. Juga dari istilah al-imsak, yang artinya menahan. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menahan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri. Pelajaran yang dapat kita dapatkan adalah dengan sabar itu sendiri. Unik kalau kita berbicara tentang sabar. Sabar itu ada mengatakan sabar tidak ada batasnya, ya. Kalau sabar itu sebenarnya ada batasnya. Cuman batas sabar itu kalau kita berikan kepada Allah, Allah yang menentukan batasnya, pasti kita akan enak. Tapi ketika sabar itu ada batasnya, yang menentukan tingkat kesabaran batas itu adalah diri kita, maka hasilnya pasti menjadi tidak baik. Satu contoh misalnya, kita ini yang sedang berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk bersabar, menahan diri, untuk tidak makan dan tidak minum mulai dari waktu fajar sampai maghrib. Disuruh oleh Allah. Padahal di rumah kita ini ada banyak makanan. Bisa kita makan. Itu makanan kita. Tapi oleh Allah disuruh sabar. Maka ketika ini sudah sabar, sampai di mana ya Allah sabar saya harus menunggu makanan ini? Apa kata Allah? Sampai maghrib. Ketika kita sudah sampai pada puncak sabar itu, maghrib, maka apa yang terjadi? Minuman meskipun hanya sekedar air putih saja, ketika kita minum di siang hari yang membatalkan puasa, atau kita minum yang biasa di luar bulan puasa, mungkin rasanya biasa-biasa saja. Tapi air putih itu menjadi minuman yang luar biasa ketika kita sudah sampai pada puncak, yaitu tingkat kesabaran yang terakhir tadi, yaitu sampai maghrib.
sama seperti kalau ada anak-anak kita itu yang mau mendaki gunung, begitu susahnya, tapi begitu sampai di puncak gunung, maka seakan-akan semua kelelahan itu menjadi hilang. Inilah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kesabaran untuk menahan diri. Menahan diri dari apapun, dari hal-hal yang membatalkan puasa, atau hal-hal yang menjadikan puasa kita itu menjadi percuma. Ada banyak hal yang mungkin mengiringi puasa-puasa kita, ya, yang mengiringi puasa-puasa kita itu, sehingga puasa kita itu menjadi satu ibadah yang menjadi kurang bermakna. Sehingga Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita ini sedang berpuasa, mengatakan hal yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik, maka kata Rasulullah, puasa kita ini akan menjadi puasa yang sia-sia. Baik para sahabat yang berbahagia, itulah makna puasa, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bukan hanya hal yang membatalkan puasa saja, tetapi hal-hal yang menjadikan puasa kita ini menjadi perbuatan yang sia-sia. Untuk selanjutnya kita masuki episode tanya jawab. Monggo pada para sahabat yang mau membacakan atau menyampaikan pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Kiko. Hukum mencicipi makanan apa ya Ustadz? Oh baik ya, kami paham ya. Yang biasa ini yang terjadi ke ibu-ibu itu ya, mencicipi makanan dan seterusnya. Dalam Islam itu begini, hukum itu bisa berubah. Inilah hebatnya satu Islam. Saya bangga dengan Islam itu adalah dengan hukum yang apa? Hukum yang sesuai dengan kondisinya. Ya, hukum yang tidak artinya apa? Wajib dan selamanya wajib, tidak. Bahkan wajib ini bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi wajib dan seterusnya. Contoh, kalau kita ini ada tetangga ya yang sedang membutuhkan, kalau dia tidak menerima bantuan itu, dia bisa meninggal atau apa, maka membantu kita ini hukumnya wajib. Kalau biasa-biasa saja, mungkin hanya sekedar sunnah dan seterusnya. Maka seperti halnya seorang ibu-ibu ini yang mencicipi. Maka bagaimana hukumnya mencicipi makanan yang kalau kita ini sedang masak, ya, yang kalau ini sedang masak kemudian kita mencicipi, batal atau tidak? Nah, ini dalam Islam itu, dalam menentukan hukum itu adalah sesuai dengan apa? Resikonya. Misalnya, ya, saya penjual makanan, saya sedang berpuasa. Ini kalau nggak saya cicipi, kurang apa dan seterusnya, nanti takut nggak laku dan seterusnya. Maka mencicipi itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau mencicipi itu tidak ada resikonya, ya dihindari. Tadi menahan. Ya, kecuali kalau dia ini satu keluarga ini kalau makanannya nggak enak, dibuantingi kabeh piringnya, ya itu baru. Yang mencicipi itu menjadi satu keharusan. Tapi misalnya satu rumah itu ketika makan makanan kemudian biasanya gurih kok jadi nggak gurih ya, kemudian dia bisa memaklumi, oh ya pantes sing masak poso ya, maka lebih baik dia tidak mencicipi. Jadi hukumnya itu nanti dilihat boleh ya, boleh dan tidak boleh. Tidak ada hukum yang pasti, misalnya mencicipi batal, tidak ya. Bahkan mencicipi adalah satu keharusan, karena apa? Nanti kalau nggak dicicipi semua pelanggannya ini akan lari semuanya, nggak laku dan seterusnya. Tapi ketika mencicipi itu tidak mengandung risiko apa-apa, maka imsak atau menahan diri untuk tidak mencicipi itu menjadi tidak satu keharusan. Ya, jadi tidak apa-apa mencicipi makanan itu selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Karena kita lihat bahwa batalnya puasa itu adalah tidak memasukkan ke dalam lubang yang dimiliki manusia. Ya, yang masuk itu sudah masuk dan salurannya adalah perut. Kalau sekedar di lidah, ujung lidah saja, kemudian tidak tertelan, yang namanya mencicipi kan juga ada aturannya. Ya, mencicipi sak gelas ya nggak mungkin. Mencicipi satu sendok yang namanya mencicipi itu kan hanya sedikit sekali, ya, dan tidak mungkin sampai masuk ke dalam tenggorokan. Yang ada hanya dalam ujung lidah saja. Dibalik lagi, kalau pertanyaannya tadi, apakah itu membatalkan? Insya Allah tidak membatalkan selama ya
itu menjadi satu keharusan. Kalau dia tidak cicipi, maka nanti makanannya jadi nggak enak, membuat orang lain ini, apalagi bagi penjual ya. Jadi mencicipi hanya sekedar ya, hanya sekedar apa, kurang apanya tadi, bukan mencicipi untuk merasakan ya lebih dari itu, yaitu supaya kenyang dan seterusnya ya. Baik sahabat yang berbahagia, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kesimpulannya adalah mencicipi makanan ketika kita sedang berpuasa itu hukumnya boleh selama tidak masuk sampai tenggorokan ya. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Selamat menjelang puasa, berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini menjadi amal ibadah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.